Sobat Smatrik, welcome back to Smatrik on Air. Your fight, your flight, your impact. Di episode sebelumnya, kita udah ngobrol bareng Ketos. Hari ini kita masih lanjutin vibes keren dari pengurus inti OSIS. Tapi, kali ini kita bakal kupas sisi administratif OSIS yang gak kalah penting. Ya, bareng dua sosok luar biasa yang jadi otak catatan dan keuangan OSIS. Mari kita sambut Sekretaris dan Bendahara Umum OSIS UPT SMA Negeri 3 Takalar periode 2024-2025. Halo kakak-kakak. Hai, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu nih, mulai dari nama, kelas, jabatan, dan satu kata yang mencerminkan kakak-kakak sekalian. Bagaimana kak? Siap? Siap. Oke, dimulai dulu dari sebelah kanan. Oke baik, perkenalkan nama saya Nur Hadijah Pramadani. Saya dari kelas 11 Albert Einstein. Adapun jabatan saya di kepengurusan ini yaitu sebagai Bendahara Umum. Kemudian satu kata yang menggambarkan diri saya yaitu uang. Selanjutnya kak. Baik, perkenalkan nama saya Azita Mahdania. Saya dari kelas 11 Graham Bell. Jabatan saya di kepengurusan yang sekarang itu sebagai sekretaris umum. Adapun satu kata yang mencerminkan diri saya mungkin teliti. Ya. Nah Sobat Smatrik, itu tadi perkenalan dari sekretaris dan bendahara. Selanjutnya dari kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas 10 MI Selang. Dan saya Siti Nur Fakira Haris dari kelas 10 Haji Makatan Desi Bali. Nah, kami sebagai host pada episode kali ini. Nah, jadi sekretaris dan bendahara itu kelihatannya serius ya kak, tapi pasti seru juga dong. Kak, bisa dijelasin nggak apa saja sih tugas utama dari kalian? Dimulai dari kakak sekretaris. Oke, baik, langsung saja. Dari pengalaman saya dari awal-awal ini sebagai sekretaris, yang dikerjakan oleh sekretaris itu seperti surat menyurat, entah itu surat untuk keluar atau surat yang diterima. Dan juga sebagai sekretaris kita juga membuat absen setiap hari untuk di sekret. Tetapi karena saya memiliki wakil sekretaris, jadi saya membagi tugas saya dengan wakil sekretaris saya. Nah, sebagai sekretaris juga saya mengerjakan LPJ atau laporan pertanggungjawaban di setiap kegiatan yang akan diperiksa oleh Kakanda Majelis Pengurus Perwakilan Kelas, yang setelah selesai kegiatan dilakukan rapat pengecekan LPJ tersebut. Nah, selain dari itu saya juga membagi surat yang masuk, yaitu yang dari organisasi lain atau yang dari luar sekolah, dan memisah surat yang keluar yang dari surat yang saya sendiri buat. Nah, sekretaris juga di setiap rapat dia menjadi moderator di rapat tersebut dan selalu membuat notulen atau kesimpulan di setiap rapat. Mungkin itu tugas-tugas dari sekretaris. Nah, seru juga ya kak. Kita lanjutkan ke bendahara umum kita. Oke baik, jadi adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bendahara umum dan wakil bendahara itu mencatat keuangan yang masuk dan keluar. Kemudian bendahara juga mengelola LPJ yang akan diserahkan kepada LPJ itu berisi laporan keuangan yang akan diserahkan kepada Majelis Perwakilan Kelas, dan yang paling penting juga diserahkan kepada pihak berwenang yaitu bendahara sekolah. Kemudian bendahara juga mengurusi keuangan, baik itu lebih uang dari kegiatan maupun rincian dana yang telah dirincikan untuk kegiatan yang akan kami lakukan. Kemudian bendahara juga menyimpan arsip-arsip nota, menyimpan arsip-arsip LPJ yang akan diserahkan ke kepengurusan yang akan datang.
Kemudian bendahara juga menjalankan uang kas. Nah, uang kas itu dikelola oleh wakil bendahara saya, di mana uang kas itu tidak memberatkan pengurus OSIS, hanya 1.000 per minggu saja dari keputusan pengurus inti OSIS. Jadi mungkin itu saja yang dilakukan dari bendahara. Wah, penting banget ya tugas-tugas dan peran kalian sebagai bendahara dan sekretaris umum dalam menjaga kelancaran administrasi OSIS. Terus, apa tantangan paling berat yang pernah kalian hadapi selama menjabat? Dimulai dari sekretaris umum ya Kak. Selama menjabat ini, saya rasa mungkin hal yang terberat itu ketika mengerjakan laporan pertanggungjawaban, tetapi ada beberapa surat yang tercecer atau ada yang bawa pulang, sehingga saya merasa kesusahan untuk mencari. Tetapi untungnya yang saya lewati ini lengkap Ji, jadi kurasa tidak ada masalah sejauh ini, maksudnya masih aman-aman Ji. Nah baik Kak, kita lanjutkan ke bendahara umum. Oke, baik, jadi tantangan dari saya selama saya menjabat yaitu ketika saya kekurangan dokumentasi yang akan diisi pada laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke pihak bendahara sekolah, karena dokumentasi seperti penyerahan kue atau konsumsi kepada orang-orang yang bersangkutan pada kegiatan itu sangat penting untuk diserahkan ke bendahara. Jadi ketika saya kehilangan atau kekurangan dokumentasi tersebut, maka itu merupakan tantangan yang berat bagi saya untuk mencukupi dokumentasi tersebut. Wah, keren-keren ya Kak. Tapi dalam setiap tantangan pasti ada pelajarannya nih Kak. Pelajaran terbesar apa yang kalian dapetin sejauh ini dan dari posisi kalian? Ya, dipersilakan dari bendahara umum lagi. Oke, baik, jadi pelajaran yang saya terima selama saya menjabat jadi bendahara umum itu tentang bagaimana cara saya mengelola keuangan agar keuangan tersebut tercukupi. Seperti pada suatu kegiatan kadang-kadang tidak diinginkan, kadang-kadang uang atau dana yang kami butuhkan itu lebih daripada uang yang ada atau diberikan dari pihak sekolah, sehingga itu betul-betul memberikan pelajaran saya bagaimana cara saya mencari, bagaimana cara saya mengelola keuangan tersebut agar bisa mensukseskan kegiatan yang akan kita lakukan. Itu tadi dari bendahara umum kita. Selanjutnya ke sekretaris umum kita. Baik, pelajaran yang bisa saya dapatkan sejauh ini, menjadi sekretaris itu bukan hal yang mudah, karena banyak persuratan, absen dan lain sebagainya yang harus diurus. Dan di setiap kegiatan sekretaris, saya sebagai sekretaris umum pastinya ambil andil mendampingi sekretaris panitia yang menjabat di kegiatan tersebut. Belum lagi untuk mengurus laporan pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Nah Sobat Smatrik, sekarang saatnya kita tantang Sekum dan Bendum kita dalam game seru dan greget. namanya adalah OSIS Dilema, pilih yang mana. Nah, kita kasih 2 pilihan dan mereka harus pilih salah satunya. Gak boleh bilang dua-duanya. Jadi siap Kak? Ini dia pertanyaannya. Iya. Pertanyaan pertama, pilih mana? Bikin proposal 20 halaman semalaman atau disuruh nyanyi lagu daerah di depan kelas sekolah? Di depan kepala sekolah. Iya. Untuk pertanyaan dua-duanya ini atau bagaimana? Salah satu saja. Maksudnya salah satu yang menjawab. Iya Kak. Kalau saya lebih pilih bikin proposal karena tidak ada bakat menyanyi. Nah, Lanjut Kak. yang pertanyaan kedua ya Kak. Rapat 3 jam tapi ada snack enak, atau rapat 30 menit tapi isinya debat panas? Bagaimana konsepnya kalau debat panas? Seperti Kakak mungkin akan berdebat dengan Kakanda Majelis Perwakilan Kelas
Oh, mungkin ada perbedaan pendapat. Iya. Panas kita, iya. Lebih baik rapat 3 jam. Bisa aja saya menunggu. Nah, selanjutnya lebih malesin nyusul LPG sampai tengah malam atau nungguin panitia yang katanya mau OTW padahal belum mandi? Nyusut dari PJ. Sudah lihat PJ. Tidak bisa menunggu saya. Nah, pertanyaan selanjutnya, lebih penting kedisiplinan atau kreativitas? Kreativitas. Percuma jadi disiplin. Kalau tidak kreatif. Iya, semua pengurus OSIS harus bisa jadi kreatif. Tapi harus juga disiplin. Iya. Tetap harus disiplin, tapi harus juga kreatif. Saling melengkapi. Nah, selanjutnya tim mana? Tim yang aktif di chat tapi gak pernah muncul rapat atau tim yang diam tapi selalu hadir? Diam tapi selalu hadir. Memang selalu hadir. Nah, pilih satu ya Kak. Dapat sponsor 10 juta tapi programnya biasa, atau program keren tapi dananya minim? Program keren. Sponsor 10 juta. Percuma sponsor 10 juta kalau biasa aja. Nah, selanjutnya pilih ending OSIS sukses luar biasa tapi capek banget, atau OSIS biasa saja tapi santai sepanjang tahun. Ending OSIS luar biasa. OSIS sukses meskipun capek. Ya. Yeay. Wah, seru banget ya ngobrol bareng sekretaris dan bendahara OSIS. Banyak insight seru dan pastinya bikin kita makin paham kalau administrasi itu jantungnya organisasi. Nah, sebelum kita closing, boleh dong kakak-kakak kasih pesan dan motivasi buat sobat Smatrik di luar sana? Kalau saya untuk Smatrik, Untuk siswa-siswa. kalau saya, pesan saya untuk siswa-siswi, semoga selalu bisa menghargai program-program yang kami jalankan, kemudian bisa turut andil saling bekerja sama ketika kami mengadakan kegiatan, dia ikut mensupport atau bersemangat untuk menjalani kegiatan tersebut, karena pengurus OSIS sangat mengharapkan kepada siswa-siswi agar sekolah kita tambah meriah, tambah lebih banyak diminati dan dilihat lebih baik oleh orang-orang, itu dari dukungan kalian. Jadi mari saling bekerja sama untuk meningkatkan citra dari sekolah kita, dimulai dari menghargai semua program-program yang ada. Terima kasih.